Nasi po, bahasa daerah sini nasi po, POTU. Jangan lupa subscribe. Halo Pas Vlog Lovers, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Pada kesempatan ini saya sedang mengikuti satu upacara adat di Kampung Dile. Kata pepatah mengatakan kalau tidak mengenal adat artinya orang itu biadab, tapi kalau mengenal adat orangnya beradab. Nah, pada kesempatan ini kita mengikuti satu upacara adat namanya POTU. Ya, POTU. Nah, sebelum kita mendengar apa itu POTU, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya. Nah, Bapak namanya siapa? Saya namanya Antonius Paru. Ya, Bapak Antonius Paru selaku Ketua Adat, di Kampung Dile ini. Nah, pada kesempatan ini kita mengikuti upacara adat namanya POTU. Pas Vlog Lovers ingin mengetahui apa itu POTU. Nah, sebelumnya POTU itu dari bahasa Lio. Jadi Po itu artinya bambu, TU itu artinya dalam bahasa Indonesia itu tikus. Jadi kalau POTU itu artinya kita mengadakan ritual atau upacara membakar beras yang diisi dalam bambu untuk mengusir segala hama yang diwakili oleh hama-hama yang disebut dengan tikus. Tikus itu dalam bahasa daerah disebut TU. Nah, baik Bapak Antonius Paru selaku Mosalaki. Nah, acara POTU ini didahului dengan acara apa satu hari sebelumnya? Satu harinya sebelumnya itu kita buat ada dulu. Ya. Longguaria istilahnya. Longguaria. Kasih makan nenek moyang. Kasih makan nenek moyang. Nenek moyang. Longgoria. Longguaria. Longguaria. Atau aregau. Bukan, itu area yang dimasak dalam periuk. Itu mau kasih makan nenek moyang. Ketupat. Ketupat sebenarnya. Itu ketupat. Ya. Jadi sebelum upacara POTU ini, para Mosalaki pertama-tama pergi ke Kampung Lama. Kampung Lama itu di belakang kita ini namanya Kampung Nuadile. Itu kampung adat dulu. Jadi semua para Mosalaki berkumpul ke sana untuk memohon restu dan juga memberi makan untuk nenek moyang para leluhur berupa ketupat. Nah, setelah itu, tepatnya hari ini, satu hari setelah upacara dari sana, tepatnya hari ini, sore ini, kita mengadakan upacara namanya POTU. Tetapi pagi tadi, Mosalaki sudah mendahului untuk menanam jagung. Menanam jagung, jagung terutama. Ya, jadi POTU ini adalah suatu ritual untuk mengawali musim bekerja tanam. Musim tanam. Nah, bagaimana dengan POTU ini sendiri, Bapak? POTU ini kan tadi kita melihat bahwa beras dimasukkan di dalam bambu yang disebut PO itu dibakar tumbuh-tumbuhan yang tidak baik bakar, harus bakar semua. Sesudah itu beras ini yang PO ini ya kasih tolak pakai dengan kapal laut kita buat ya seperti yang dibuat tadi. Jadi semuanya tadi PO itu bambu-bambu tadi diisi semuanya dengan beras. Tetapi ada satu PO yang di dalamnya diisi tumbuh-tumbuhan yang diyakini nanti akan dibakar ya. Dibakar supaya artinya bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang merupakan yang mengganggu tanaman jagung dan sebagainya itu dibuang dan dibakar. Nah, tadi kita melihat semacam perahu kecil yang dibuat dari salah satu bahan alami, membuat dalam bentuk perahu dan juga Mosalaki menolaknya, melepasnya di tengah sungai ini lalu membuangnya, menolaknya. Itu pertanda bahwa semua yang jelek-jelek semua kembali semula, kembali ke laut. Artinya semua yang jelek-jelek, semua yang tidak baik, semua yang mengganggu kehidupan, mengganggu tanaman secara khusus, itu semuanya dibuang ke laut bersamaan dengan perahu yang dibuat tadi itu secara keyakinan secara adat. Nah, ini yang mengikuti upacara POTU ini kebanyakan semuanya ini laki-laki. Apakah memang ditentukan bahwa hanya laki-laki yang boleh mengikuti upacara ini atau diizinkan untuk perempuan? Ada juga. Dulu itu ada perempuan, tapi tidak bersama dengan laki-laki. Dora masak sendiri di periuk.
Tapi tunggu laki-laki panggil dulu, dua orang baru datang. Iya. Tidak ada sama-sama dengan laki-laki, dengan laki-laki. Dua orang sendiri, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Iya. Kalau dulu memang perempuan juga diikut sertakan, hanya untuk perempuan memasaknya dengan periuk atau panci, tetapi untuk laki-laki masaknya menggunakan po ini atau bambu itu yang ruas-ruas bambu yang diisi dengan beras itu tadi. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi ke kampung. Artinya setelah kita bakar dan setelah nasi itu dalam po bambu itu masak, terus sebagiannya kita makan di sini, sebagiannya kita lepas di luar. Tidak boleh masuk. Jadi pas Floor Clovers, semua makanan yang dimasak di sini nanti kita simpan, tetapi tidak diizinkan untuk masuk ke kampung. Tidak karena boleh. Diyakini kalau maksudnya kita membawanya masuknya lagi, artinya hama yang sudah ditolak tadi ikut masuk juga ke kampung. Dalam lagi, berarti tidak diperkenankan membawa masuk ke dalam kampung, sebagai pertanda bahwa apa yang tidak baik sudah kita tolak tadi, kita tidak lagi membawa masuknya kembali. Nah, kalau ini bawa, berarti risikonya di pakaian. Ya, risiko. Oh ya, jadi kalau misalnya kita membawa masuk, artinya pakaian kita di rumah bisa dimakan tikus. Tikus. Nah, berarti dan ini benar-benar terjadi pas Floor Clovers. Ini menjadi keyakinan dari kampung masyarakat di Kampung Dile ini. Nah, baik pas Floor Clovers. Setelah kita masak ini, kita nanti sebagiannya kita simpan, tetapi simpan di luar kampung. Mungkin disimpan di atas pohon. Besok pagi dulu, besok pagi baru bermakan dengan perempuan. Iya, jadi apa yang sudah dimasak ini sebagian kita makan di sini, lebih banyaknya kita simpan di atas pohon atau di mana tempat yang aman. Nah, besok setelah kita keluar misa atau perayaan Ekaristi hari Minggu besok, bersama keluarga dan sanak saudara kita akan menikmati nasi yang sudah dimasak pada kesempatan ini. Nah, dan piring tidak boleh diambil lagi, lepas. Oh, kita diperkenankan membawa piring dari rumah, tetapi tidak kembali lagi, sabar dulu. Jadi ini semakin seru nih pas Floor Clovers. Jadi apa yang sudah kita bawa keluar dari kampung tidak diperkenankan untuk membawa masuknya lagi, karena dan itu berlangsung berapa hari? 3 hari. Itu berlangsung selama 3 hari pas Floor Clovers. Jadi namanya kita harus berpantang. Ya, nah, jadi di kebun juga tidak boleh jalan. Pantang itu juga berlaku untuk di kebun. Kebun juga tidak boleh, hanya di rumah saja. Jadi selama 3 hari kita tidak diperkenankan untuk bekerja kebun. Artinya api tidak boleh kita nyalakan, lalu tanah juga tidak boleh dicangkul atau dilukai. Artinya dengan mencangkul atau tidak diperkenankan untuk bekerja. Ya, bambu juga tidak diperkenankan untuk dipotong, karena kalau bunyi memotong bambu atau kayu itu artinya sudah melanggar pantang gitu ya. Betul. Nah, baik pas Floor Clovers, ini merupakan salah satu ritual adat yang juga menjadi warisan yang terjadi di Kampung Dile pada umumnya. Nah, pas Floor Clovers ingin mengetahui beras yang dikumpulkan tadi untuk dimasak itu, apakah masing-masing warga atau masyarakat memberinya atau bagaimana prosesnya? Ya, itu seluruh masyarakat Dile ini harus. Harus. Tidak boleh kecuali harus. Dia kata harus. Ya. Dalam satu keluarga itu harus satu mok. Ya, jadi beras yang digunakan untuk masak tadi memang dipersembahkan atau diberikan dari semua masyarakat di Kampung Dile ini. Jadi semua kita berikan, kita persembahkan, nanti kita masaknya bersama-sama seperti ini menggunakan ruas-ruas bambu yang ada. Nah, pas Floor Clovers, ini menjadi salah satu warisan yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan ini kita juga sudah memiliki nasi yang sudah dimasak seperti ini. Ini dibakar dan prosesnya pembuatan tadi kita sudah melihatnya. Nanti bambu sebelum digunakan untuk memasak ini terlebih dahulu dicuci, dibersihkan, dan dimasukkan beras setengah. Setelah itu dimasukkan air. Air dulu, lebih dulu, baru isi beras. Ya, jadi sorry pas belum. Jadi kita masukkan air terlebih dahulu, setelah itu baru beras. Ada kayu satu dengan kayu ini ya. Dengan kayu, masuk dulu kayu dengan air, baru isi beras. Masuk duluan kayu, baru air, habis beras. Baru beras. Jadi proses membuatnya, masukkan kayu ini terlebih dahulu,
Setelah itu masukkan air dan juga masukkan beras. Apakah berasnya penuh atau Tidak, setengah. setengah? Jadi berasnya hanya setengah. Dengan daun ini. Jadi ini daun untuk penutup di atas ruas bambu ini dan tidak sembarang daun. Daun ini adalah daun khusus yang memang digunakan untuk memasak beras untuk digunakan dalam upacara adat ini. Baik Bapak Antonius, acara ini setelah pantang 3 hari itu, apakah masyarakat biasa diperkenankan untuk memulai proses Kerja bekerjanya? lagi kebun. Iya. Iya, Pastor Lovers. Pada kesempatan ini bersama saya juga salah satu Mosalaki. Mosalaki Pu artinya dalam bahasa Indonesia artinya pemimpin adat yang utama ya. Pu itu artinya pokok. Jadi Mosalaki yang utamanya dari semua para Mosalaki, ada beberapa Mosalaki semuanya. 7 Mosalaki. Ada 7 Mosalaki. Nah, Bapak ini disebut Mosalaki Puar. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Pastor Lovers, kita ingin berkenalan dengan Bapak sebagai Mosalaki Pu. Namanya siapa Bapak? Petrus Dame. Bapak Petrus Dame. Jadi selaku Mosalaki Pu di Kampung Dile ini. Pastor Lovers, setelah upacara semacam tolak bala untuk hama ini, POTU namanya, nanti hari Selasa kita akan mengadakan upacara ritual juga untuk menolak penyakit atau apapun yang mengganggu kehidupan manusia. Jadi apakah upacaranya berlangsung seperti ini dengan menggunakan bambu atau apapun atau bentuk lain? Bentuk lain. Iya, penyelenggaraannya atau pelaksananya berupa bentuknya lain. Besok begini acaranya, ada batu ata, Ya. londa, abu. Ya. Nanti kita ayam 1 ekor tuh kita pegang semua. Itu penyakit nanti kita semua di ayam, baru dorong piantar. Iya, jadi semua penyakit atau apapun kita nanti ada menggunakan 1 ekor ayam kecil. Ayam kecil. Nanti kita semua masyarakat ini diharapkan untuk memegangnya. Ya, Bersamaan dengan itu kita melepaskan semua penyakit atau apapun penderitaan bersama dengan di dalam ayam itu. Biasa semua di ayam itu tuh penyakit-penyakit COVID-19 kah apa semua tuh itu. Iya, jadi setelah malam ini kita mengadakan ini, besok pagi apakah ada ritual tertentu yang bernyambung acara ini? Masih ada. Ya, acara Besok, apa itu? Acara kita itu bagaimana bentuknya? Joka TU tadi itu kita Iya. macam kita ya penyanyi. Jadi semua masyarakat? Yang kita ada ini nih. Semua kita? Kita makan tadi itu memang semua. Iya, jadi semua yang ikut acara ini sore ini, besok paginya kita jam 4:30 kita. Semua orang ini kesini nanti kami sabakin, nanti tetap pakai. Iya, sambil kita berteriak hal-hal yang tidak baik kita membuangnya gitu. Iya. Nah, jadi suatu acara yang luar biasa bagus, acara adat untuk menolak jenis hama dan sebagainya atau tumbuh-tumbuhan yang mengganggu tanaman dari para petani yang bekerja. Jadi harapannya bahwa pekerjaan yang akan kita mulai nantinya dapat berjalan dengan baik, hasilnya juga memuaskan karena semua hama penyakit sudah diusir oleh para Mosalaki ini. Jadi sekian dan terima kasih Bapak Petrus dan para Pastor Lovers. Berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Pastor Antonius Kema. Selamat berjumpa kembali Pastor Lovers.